Pada suatu hari, tiga orang anak bercakap-cakap tentang liburan yang baru saja mereka lakukan. Teman, kemari. Aku mau cerita. Ayam nih, kemarin selama liburan di Palembang lo ke rumah kakek. Jauh sekali. 2 hari 2 malam naik bis. Kakiku bengkak-bengkak, badannya pegal-pegal, badanku juga panas. Ah, kalau aku ke Jakarta ke rumah Om, naik pesawat. Hah? Naik pesawat? Ceritakan dong. 1 bulan sebelum berangkat ke Jakarta, aku dan ayah beli tiket dulu di travel biro. Travel Biro? Apa itu Travel Biro? Itu loh, di toko-toko yang ada tulisannya Lion Air, Mandala Air, Garuda, itu namanya travel biro. Kenapa harus sebulan sebelumnya membeli tiketnya? Wah, kau belum tahu ya? Ayah bilang supaya aku dan ayah dapat tiket yang murah, namanya tiket promo. Tiket promo? Iya, tiket promo. Maksudnya? Harganya bisa 1/5 dari harga biasanya. Maksudnya? Kalau biasanya 500, tiket promo itu cukup 100.000. Ternyata bisa murah ya harganya. Iya. Terus bagaimana ceritanya? Nah, 1 jam sebelum berangkat naik pesawat, aku dan ayah sudah sampai di bandara. Untuk apa? Tahu tidak? Ya tidak tahu, kan aku belum pernah naik pesawat. Aku dan ayah sebelum naik pesawat harus lapor dulu, daftar lagi. Daftar lagi? Namanya check-in, kayak absen lah. Maksudnya? Jadi tidak kita berangkat. Barang-barang aku bawa, kemudian dimasukkan ke sebuah kotak namanya scanner. Jadi ketahuan kalau ada barang yang bisa meleleh, meledak atau terbakar. Kan bisa berbahaya untuk penerbangan. Aku kan nggak tahu. Jadi aku nggak bisa membayangkan seperti apa. Lalu ayah bilang sama petugasnya, kami minta kursi yang duduk dekat jendela ya, supaya anak saya bisa melihat bawah. Baik pak, akan kami pilihkan. Lalu aku dan ayah masuk ruang tunggu. Ternyata masih bayar lagi. Namanya pajak ruang tunggu. Tapi tak apalah, kan uangnya buat membangun negara kita. Lalu? Ketika aku dan ayah duduk di ruang tunggu, tak lama kemudian ada suara. Perhatian, para penumpang Garuda Indonesia dari Yogyakarta menuju Jakarta dimohon masuk ke dalam pesawat melalui pintu 3. Hore! Akhirnya masuk pesawat juga. Hore! Aku dan ayah segera masuk ke pintu itu dan menuju ke lapangan terbang. Wow! Ternyata pesawatnya besar sekali, panjangnya 100 meter. Wow. Sayapnya terbentang 2. Di sayap itu tergantung mesin jetnya. Bahan bakarnya aftur loh. Aku naik tangga pesawat. Di tangga pesawat dijemput kakak-kakak yang sangat cantik. Namanya kakak pramugari. Ramah-ramah sekali. Lalu aku diantar ke tempat dudukku. Aku pakai sabuk pengaman. Klik. Iseng-iseng kulihat ke depan. Oh, rupanya yang paling depan namanya kokpit, tempat Pak pilot mengendalikan pesawat. Topinya seperti polisi, biru. Bajunya putih, celana biru. Gagah banget. Lalu pesawat meluncur cepat di landasan pacu. Lalu terbang sangat tinggi. Nah, waktu lari terbang itu namanya take off. Kulihat di sebelah kananku dari jendela, rumah-rumahnya kecil-kecil, jalannya tampak panjang,
sungai-sungai kayak ular. Nah, lama-lama kiri kananku tak terlihat apa-apa selain warna putih. Warna putih? Hah? Memangnya di angkasa banyak pocong? Kok pocong? Ya bukan. Kan kiri kanan hanya ada awan. Maklum, tingginya kan 25.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, pesawat terbang 40 menit kemudian sampai di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Mendarat dengan aman, namanya landing. Aku dan ayah kemudian keluar pesawat menuju tempat pengambilan barang. Wah, pingin. Kapan-kapan pingin naik pesawat terbang. Kalau kamu, Wilson? Aku ke rumah kakek di Surabaya naik kereta api. Kereta api? Aku juga belum pernah. Kamu itu bagaimana sih? Pesawat terbang belum pernah, kereta api saja juga belum pernah. Begini ceritanya, aku dan ayah harus sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Beli tiket dulu, lalu aku menunggu kereta datang. Oh, ternyata kereta apinya kereta api eksekutif. Eksekutif? Iya, yang harga tiketnya paling mahal. Tahu tidak? Ya tidak tahu. Yang paling depan kereta apinya namanya lokomotif. Di situ Pak masinisnya mengendalikan kereta api berjalan. Di belakangnya adalah kereta pembangkit listrik yang membangkitkan listrik dan dialirkan ke gerbong berikutnya. Ada kereta makan loh, tempat jajan. Berikutnya baru ada kereta penumpang. Kereta berjalan di atas rel. Relnya cuma sepasang, tapi dapat digunakan bergantian banyak sekali kereta api. Rupanya bergantiannya di stasiun kereta api yang kecil namanya Kres. Pantas tidak tabrakan. Tahu tidak, bahan bakar kereta api itu namanya solar. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, ketika aku naik kereta api, pohon-pohon, rumah-rumah, tiang listrik dan sawah-sawah kayak jalan sendiri, padahal kan yang jalan kereta apinya ya. Aku juga udah tahu kalau itu. Lalu 6 jam kemudian aku dan keretaku sudah sampai di stasiun Gubeng, Surabaya. Hore, ketemu kakek. Abi, bagaimana ceritamu? Begini teman-teman, aku, ayah dan ibuku berangkat dari terminal. Bisnya namanya Rosalia. Sopirnya membawa bisnya jago sekali. Ada becak, ada dokar, sepeda, dan sepeda motor disalip semuanya. Ya iyalah, kan bisnya lebih cepat. Lalu bisnya berjalan dengan cepat, apalagi ketika masuk jalan tol. Tetapi kalau berjumpa dengan ambulans, bisnya diperlambat atau mengalah, kan harus diutamakan. Sehari kemudian, bisnya sampai di Pelabuhan Merak di Banten sana. Bisnya masuk kapal. Bisnya masuk kapal. Iya, Memang kapalnya muat. ya muat. Kapalnya kan kapal feri yang besar. Ada truk, ada bis, ada motor pribadi dan penumpangnya ratusan. Kapalnya menyeberang sampai di Pelabuhan Bakauni 3 jam lamanya. Nah, lalu aku sudah berjalan dan sampai di Pulau Sumatera. 1 hari kemudian aku sampai di Palembang. Di sanalah aku ketemu kakek nenek serta om-omku. Hore, senang sekali. Kapan-kapan aku pengen ke sana naik pesawat terbang. Aku akan menabung dulu. Nah begitu, menabung, jangan jajan melulu. Iya, aku tahu. Pokoknya aku suatu ketika akan naik pesawat. Ketika mereka berbicara seperti itu, terdengarlah bunyi dari sekolah. Teman-teman,
Jangan sampai tertinggal ya. Ayo masuk kelas.